Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimahullah, khusus yang berada di Masjid Al-Mahdi. Nah, seperti biasa, ya, seperti biasa pada salat maghrib menjelang salat isya kita adakan tadabbur qadarullah. Hari ini giliran saya untuk membacakan firman Allah surah Al-Kahfi. Kita lanjutkan di ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika arsalna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum wa qalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Firman Allah surah Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas dua mereka. Allah lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar kita selalu membaca firman Allah surah Al-Kahfi, ya, baik di hari malam Jumat atau di hari Jumat. Tentunya di masa-masa fitnah ini, terlebih ya implementasinya itu tentunya harus kita terapkan. Ini masa-masa ya, Dajjal yang sesungguhnya, ya, yang insya Allah walam ya tidak lama lagi sosok itu, ya, pendusta terakhir itu yang memiliki kemampuan penipuan yang luar biasa muncul, ya. Setelah tentunya kemunculannya itu didahului oleh kemunculan seorang utusan yang mengingatkan. Maka kita itu berada di masa utusan yang mengingatkan. Apa yang kita bisa ambil dari firman Allah surah Al-Kahfi ayat 21, diantaranya adalah tanda kebangkitan. Artinya janji Allah itu benar. Dimana di masa itu, di zaman itu, manusia itu berdasarkan Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, kaum di masa itu terpecah dalam perdebatan. Apa benar ada kehidupan setelah kematian, atau apakah tulang belulang hancur itu bisa dibangkitkan kembali? Lalu Allah menganggap satu peristiwa itu luar biasa. Demikianlah kami mempertemukan manusia dengan mereka. Artinya yang seperti ini aja, ya, Allah bisa membuat, apalagi kelak manusia akan dibangkitkan, ya, dan tulang belulang itu pastinya, ya, akan juga bisa dibentuk lagi sebagaimana awalnya. Nah, seperti itu, ya, bagi Allah mudah.
Artinya untuk kita jangan sampai ada keraguan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Untuk itu hendaknya kita mempersiapkan diri, ya. Baik proses saat kematian itu, kedatangan kematian itu, ya, yang secara tiba-tiba. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan diri, tentunya dengan membiasakan diri dalam kebiasaan yang baik, yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, di dalam menaungan rahmat Allah. Nah, saat kita membiasakan diri, kita ingat sabda Rasulullah bahwasanya kita akan dilihat akhir hidupnya, penutup hidupnya. Ya, oleh karenanya kita berdoa, ya Allah, jadikanlah penutup hidup amalan terbaik kita itu adalah saat penutup hidup, ya. Kemudian hari terbaik adalah hari bertemu dengan Allah. Nah, seperti itu. Agar kita selalu berada dalam posisi yang baik, dan kematian itu datangnya tiba-tiba, dan saat kita dibiasakan dalam kondisi yang baik, nah, insya Allah penutup hidup kita adalah penutup yang baik, dan penutup hidup yang baik tentunya kehidupan akhirat yang baik. Seperti itu. Alhamdulillah, ya, kita di sini dibiasakan seperti itu terus, rutin dari bangun tidur hingga tidur lagi, ya. Selalu berusaha memposisikan diri kita, ya, dalam hal-hal yang Allah sukai, jadi sholat malam, kemudian mengadakan kajian, ya, sholat yang berusaha tepat waktu, ya, dan berjamaah dengan yang baik, lurus dan rapat, memperhatikan hal-hal yang penghalang rahmat dan sebagainya, agar kita mendapatkan rahmat dari ibadah-ibadah kita dan sebagainya. Nah, itu namanya kita sedang selalu berusaha untuk dalam posisi yang baik. Oleh karenanya ingat, berpakaian juga harus seperti itu, ya, sesuai sunnah, harus yang disukai oleh Allah. Dan sukai Allah itu kita mengikuti sunnah, ya. Jangan sampai kita kegiatan-kegiatan lainnya melakukan hal yang sesuatu yang disukai, tetapi ada hal yang nggak disukai gitu, dalam hal berpakaian, ya. Baik perempuan juga seperti itu. Berpakaianlah dengan yang baik, yang niatnya bukan ingin dipuji, ya, bukan ingin gaya, bukan ingin diperhatikan, ya, terutama yang tentunya belum menikah, ya, tentunya, ya, yang harus bisa menjaga pandangannya, ya, harus bisa menjaga niatnya dalam berpakaian. Kita juga di dalam tidur kita, ya, ini adalah miniatur, bahwasanya tidur itu adalah miniatur kecil. Nah, setiap kita dibangkitkan dari tidur. Oleh karenanya saat tidur, ya, kita berusaha untuk adab tidur, ya, berdoa dan sebagainya. Itu salah satu di antara yang kita bisa ambil hikmahnya dari firman Allah ini. Kita memperhatikan tidur kita. Sebelum tidur, ya, kita harus membiasakan berdoa dan sebagainya, mengharapkan bangun dengan bisa sholat malam dan sebagainya, diminta kepada Allah diberikan mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang benar, mimpi yang dibimbing, seperti itu. Kita minta sama Allah sebelum tidur. Kemudian tidur panjang seorang mukmin, seperti Ashabul Kahfi ini, ya, dalam menjaga tauhid, ya. Nah, kita di masa ini pun sama, ya, bahwasanya tidur yang panjang itu, ya, bukan berarti dalam keadaan lalai, ya, tapi dijaga dari hiruk pikuknya dunia, ya, dari hingar bingarnya dunia,
dari fitnah-fitnah ya, sehingga terjaga tauhidnya. Ini adalah bentuk rahmat Allah. Begitu juga ya kita di sini ya, dalam artian ujlah ya, mengasingkan diri agar kita terlindung dari kerusakan yang saat ini terjadi, seperti itu. Kemudian ketika mereka ditemukan kembali, ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, sebagian berkata dirikanlah bangunan di atas gua mereka ya. Allah lebih mengetahui tentang mereka, dan orang berkuasa itu ya kemudian mendirikan sebuah rumah ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebagai tanda bukti ya, kebenaran, bahwasanya ada jejak ya. Tentunya kita juga sama saja ya, kita itu diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah ya, sebagai apa yang saat ini terjadi, bahwasanya kita itu berada di fitnah akhir zaman ya, di masa-masa utusan penghujung 100 tahun ya, dengan bukti-bukti gempa, perselisihan, dan alam ya, qadarullah. Sejadi tidak lama lagi di Indonesia ya akan terjadi mungkin al-harj ya, pembunuhan. Belum lama ya, qadarullah saya memimpikan hal itu ya. Berarti alam kita lihat ke depan ya, terlebih lagi konflik antara kelompok golongan itu semakin semakin terlihat nyata. Dan satu golongan yang selamat itu tentunya orang-orang yang mengasingkan diri dari mereka dari kelompok-kelompok tersebut. 73 golongan, satu golongan yang selamat. Karena apa? 72 golongannya saling merasa benar, saling berselisih, saling berseteru. Dan tentunya Rasul telah mengingatkan bahwasanya jangan menjadi kafir setelah beriman dengan membunuh saudaranya. Saudara itu yang sholat dan zakat, dan mereka saling merasa benar, membangga-banggakan kelompoknya dan sebagainya, yang akibatnya mereka akan saling berbunuhan. Dan tentunya yang tadinya beriman menjadi kafir, itulah tidak selamat ya. Sedangkan satu kelompoknya selamat, bersikap memperhatikan utusan, bersikap netral, mengasingkan diri dari mereka, aman, selamat ya. Jadi firman Allah ini ya mengajarkan kita adalah tentang janji Allah itu benar, hari kebangkitan itu pasti, nah, keikhlasan mempertahankan tauhid. Kita ikhlas ya, dalam mempertahankan tauhid, ujlah dilakukan karena Allah. Nah, jadi kita harus karena Allah ya. Jangan karena alasan-alasan yang lain ya, harus kita karena Allah, jangan karena takut bencana ya. Karena apa? Karena menghindari bencana pun pastinya akan mati juga ya, seperti itu. Jadi kita berusaha ya, ingin memperbaiki diri karena Allah, menjaga iman dan sebagainya, seperti itu. Saudara dan saudaraku rahmatullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan ke depan tentang firman Allah surah Al-Kahfi, karena tentunya kita harus menerapkan firman Allah ini. Tidur kita adalah miniatur kecil dari kebangkitan. Kita dibangunkan lagi, maka kita harus dalam keadaan lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Sebelum tidur ya,
lakukan adab tidur sebagaimana apa yang Rasulullah lakukan, kita contoh ya, agar kita dalam kondisi apapun dalam kondisi yang Allah rahmati. Subhanaka wa hamdika asyhadu alla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.